petualangan saya kali ini akan sangat spesial. Jadi kita akan menelusuri jalur rempah di Nusantara. Ini merupakan salah satu kapal kebanggaan bangsa juga, yaitu kapal KRI Dewa Ruci yang sudah beroperasi sejak tahun 1953. Ini dia salah satu rempah yang berasal dari batang pohon. Kita kenal dengan sebutan kayu manis. Selama berabad-abad lamanya, rempah dari suburnya alam negeri ini telah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Bahkan sebelum masuknya bangsa Eropa, rempah-rempah Nusantara sudah banyak diboyong oleh para pelaut dan pedagang dari Arab, India, dan Cina. Eksistensi jalur perdagangan rempah Nusantara tentu juga tidak terlepas dari jiwa maritim kuat bangsa Indonesia. Melalui perdagangan maritim, keharuman, khasiat, serta kehangatan rempah Nusantara berjaya di dunia. Oke, di belakang saya ini lagi persiapan dan segera akan masuk ke prosesi pelepasan kapal yang akan kita gunakan untuk petualangan saya kali ini. Karena petualangan saya kali ini akan sangat spesial, bentuk kerjasama antara Kemendikbud dan TNI Angkatan Laut dengan program Jalur Rempah. Jadi kita akan menelusuri jalur rempah di Nusantara. Ikut jejak saya, jejak petualang. Napak tilas jalur perdagangan rempah kali ini tak lain bertujuan untuk mengingatkan kita kembali akan kekayaan alam Nusantara. Sebagai bangsa maritim, laut bukanlah sebagai pemisah, melainkan sebagai pemersatu hubungan antar pulau-pulau di Nusantara. Sebuah momen yang benar-benar menggugah semangat nasionalisme ketika KRI Dewa Ruci secara perlahan meninggalkan pangkalan armada Angkatan Laut. Menjadikan jalur rempah sebagai World Heritage atau warisan budaya dunia UNESCO, serta menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia, adalah tujuan ekspedisi Muhibah jalur rempah kali ini. Melaju dengan kecepatan rata-rata 7 knot atau 12 km per jam, diperkirakan tim jejak petualang akan sampai di Makassar 3 hari ke depan. Ini merupakan salah satu kapal kebanggaan bangsa juga, yaitu kapal KRI Dewa Ruci yang sudah beroperasi sejak tahun 1953. Jadi memang sudah cukup lama sekali. Sebuah kebanggaan bagi tim jejak petualang bisa berlayar di atas kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Karena memang Indonesia ini kaya sekali akan rempah-rempah, jadi Muhibah jalur rempah kali ini akan dimulai dari Surabaya, kemudian ke Makassar. Habis dari Makassar nanti kita akan ke Bau-Bau, kemudian akan ke Ternate. Setelah dari Ternate ke Banda Neira, habis itu nanti kembali lagi ke Surabaya. Jadi ini perjalanan jalur rempah di Indonesia Timur. Berada di atas kapal yang berlayar dengan stabil, membuat saya penasaran untuk tahu lebih jauh bagaimana KRI Dewa Ruci ini akan menempuh pelayaran kali ini. Dan sebisa mungkin kita harus berjalan sesuai dengan tracknya, kita harus on track, jangan sampai kita keluar berapa mil jaraknya, waktunya berapa, habis nanti kita menemui apa saja di sini, ada kedangkalan atau apa di sini, nah kita tahu semua di sini. Jadi memang perjalanan kita ini terrecord dengan aman. Tempat yang paling krusial menurut saya di kapal ini biar kita bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan di depan saya itu yang saya lihatin itu ada arah, jadi kita harus selalu tepat di titik nolnya.
Memiliki panjang 58 meter dengan berat lebih dari 800 ton, KRI Dewa Ruci bisa berlayar menggunakan mesin ataupun layar. Di ruang anjungan inilah arah kapal berlayar ditentukan dengan koordinat yang tepat. Wah, serius, fokus, dan juga harus presisi. Kira-kira mau kemana ini benar-benar harus fokus sama monitor di depan. Jadi biar kita tidak salah ya Pak, kanan kirinya. Berlayar perdana tahun 1953 hingga sekarang, KRI Dewa Ruci telah berganti komandan sebanyak 31 kali. Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau ragam rempah tanah air memiliki banyak manfaat. Salah satu turunannya tentu saja sebagai bumbu penyedap masakan yang sudah tercium di ruang makan KRI Dewa Ruci. Oke, ini dia makanan saya sudah lengkap sekarang. Dan ini kita mau makan siang sama semua yang ada di sini di KRI Dewa Ruci. Penggunaan rempah sebagai bumbu masakan bukan hanya sebagai penyedap saja, melainkan juga untuk menambah nafsu makan. Semakin banyak rempah yang digunakan dalam satu hidangan, maka semakin kaya pula masakan tersebut. Enak sekali. Dan kita coba lihat menu-menunya nih ada di sini. Ini memang kelihatan nikmat sekali. Jadi saya nih, karena di kapal saya penasaran nih dapurnya seperti apa ya. Jadi kita mau langsung ke dapur sambil bantu masak. Ikut jejak saya, ya betul. Halo Bapak. Halo Mbak. Ini dia chef kita. Bapak ini mau masak apa Pak? Mau masak Mbak sortir untuk nanti sore. Nanti sore. Kita masak makan sore. Berarti makan malam ya. Oh iya, makan malam bukan Makan sore. malam kita. Untuk mengarungi lautan selama berhari-hari, ketersediaan rempah di dapur KRI Dewa Ruci selalu terjaga. Bukan hanya dari jumlahnya saja, namun juga kesegarannya. Untuk menyiapkan makanan dalam jumlah besar tentu butuh banyak perhitungan. Bukan hanya bahan utamanya saja, tapi juga waktu memasak serta jumlah bumbu yang harus dipergunakan. Para juru masak juga harus menghitung kebutuhan asupan kalori, jadi gizi harus seimbang selama melakukan pelayaran. Inilah sumber tenaga untuk para kru yang ada di Dewa Ruci ini. Jadi makanannya terpenuhi, logistiknya cukup. Menariknya lagi, di dapur KRI Dewa Ruci ini semua peralatan masak menggunakan sumber daya listrik. Tidak boleh menggunakan api karena sangat berbahaya. Cep, kita mau goreng ikan bandeng. Pak, jangan dulu kan Mbak ya? Bapak. Pelan. Jangan kaget Pak. Biar saya masak bandeng satu-satu. Ini masak bandeng banyak banget. Ini Mbak, pasang ini. Sebagai salah satu negara penghasil rempah terbanyak di dunia, kekayaan kuliner Nusantara merupakan salah satu turunannya. Begitu banyak jenis rempah yang setiap hari kita nikmati dalam setiap bumbu makanan. Inilah menu makan malam KRI Dewa Ruci kali ini. Sayur lodeh dan ikan bandeng goreng. Sederhana namun kaya rasa dan gizi. Tempenya udah matang. Si labunya juga udah matang. Kita mau cobain lagi. Rasanya enak karena tadi rempah-rempahnya yang kita pakai juga banyak sekali. Terus ini ada aroma khas. Kalau saya bilang ini aroma khasnya dari kemiri ini. Jadi memang kemiri ini menciptakan rasa yang enak sekali Bapak. Kayak nampol tapi pas tapi khas banget. Dan ini dia salah satu rahasianya rempah Indonesia. Setelah
Setelah kurang lebih 3 hari berlayar, akhirnya daratan besar Pulau Sulawesi sudah terlihat di depan mata. Oke, sekarang ini sudah mau mendekati sampai di tujuan kita yaitu Makassar. Makassar menjadi destinasi pertama karena mulai dari zaman dulu hingga sekarang telah menjadi bandar besar perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Bukan hanya sebagai sentra perdagangan, namun letaknya yang sangat strategis menjadikan Makassar sebagai salah satu poros maritim Nusantara. Terbukti dengan tradisi melaut masyarakat Bugis yang sangat kuat. Jadi kita mau ada prosesi acara penyambutan. Luar biasa sekali, senang sekali bisa berlayar dari Surabaya melalui Laut Jawa sampai dengan ke Makassar dengan selamat. Oke, sekarang saya sudah sampai di Makassar dan ini lagi ada prosesi pergantian para Laskar Lembah dan senang sekali rasanya. Sekarang saya sudah mau langsung ke kebun rempah dan mengeksplor rempah-rempah yang ada di Sulawesi Selatan ini supaya semakin banyak yang tahu tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ikuti